Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Alia dari kelas MN22C. Di sini saya akan membahas akuntansi biaya bab 1, yaitu peran akuntansi dalam organisasi. Ilmu akuntansi itu ada dua. Yang pertama ada akuntansi manajemen, lalu ada akuntansi keuangan, lalu ada akuntansi biaya. Akuntansi manajemen itu mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang membantu manajer membuat keputusan guna mencapai tujuan organisasi. Poin kedua yaitu akuntansi keuangan, mengukur dan mencatat transaksi-transaksi bisnis serta menyajikan laporan keuangan yang tersusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Lalu, akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Karena akuntansi biaya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak luar dan pihak dalam perusahaan. Bukan berdiri sendiri di antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Lalu, ada beberapa perbedaan antara akuntansi manajemen di keuangan. Misal di tujuan, untuk manajemen mengambil keputusan, untuk keuangan mengakomodasikan posisi keuangan. Pemakai utama di manajemen manajer internal, lalu di keuangan pemakai eksternal. Yang ketiga, fokus dan penekanan. Manajemen itu berorientasi masa depan, lalu keuangan itu berorientasi di masa lalu. Lalu ada aturan pengukuran dan pelaporan. Di manajemen ada biaya manfaat, dan di keuangan ada GAAP. Lalu terakhir ada rentang waktu dan jenis pelaporan. Di manajemen bervariasi, sedangkan di keuangan itu tahunan atau kuartal. Lalu ada keputusan strategis dan akuntan manajemen. Strateginya itu menjelaskan bagaimana perusahaan menyelaraskan kapabilitasnya dengan peluang di pasar untuk mencapai tujuannya. Lalu manajemen biaya strategis yaitu memfokuskan secara khusus pada dimensi biaya dalam keseluruhan strategi perusahaan. Akuntansi manajemen membantu menjawab pertanyaan penting seperti siapa pelanggan terpenting kita dan bagaimana memberikan nilai kepada mereka. Lalu ada produk pengganti apa yang ada di pasar dan bagaimana berbeda dari milik kita. Apakah sumber daya terpenting kita, lalu apakah cukup terdapat kas untuk mendanai strategi itu? Apakah perusahaan harus mencari dana tambahan? Lalu ada peran akuntan manajemen dalam mengimplementasikan strategi. Manajemen mengimplementasikan strategi menerjemahkan menjadi tindakan, lalu menciptakan nilai adalah bagian penting dari strategi perencanaan implementasi. Dan terakhir, nilai adalah manfaat yang diperoleh pelanggan dari produk dan layanan perusahaan. Lalu ada analisis nilai. Poin yang pertama yaitu rantai nilai atau value chain. Adalah rangkaian fungsi bisnis di mana manfaat ditambahkan ke produk atau layanan perusahaan. Rantai nilai terdiri dari penelitian dan pengembangan, lalu ada desain produk, jasa atau proses, produksi pemasaran, distribusi, layanan pelanggan. Lalu ada ilustrasi rantai nilai, saya akan mencoba menjelaskannya. Faktor-faktor kunci keberhasilannya yaitu dimensi kinerja yang pelanggan harapkan dan merupakan kunci keberhasilan suatu perusahaan, yaitu meliputi yang pertama, biaya dan efisiensi. Perusahaan menghadapi tekanan yang terus-menerus untuk menurunkan biaya produk atau jasa yang mereka jual. Lalu ada kualitas, pelanggan mengharapkan mutu pada tingkat yang tinggi. Ada waktu memiliki banyak komponen terdiri dari pengembangan dan waktu tanggapan pelanggan. Dan terakhir ada inovasi, arus produk atau jasa yang inovatif merupakan dasar untuk mencapai keberhasilan perusahaan yang terus-menerus. Lalu bagaimana sistem perencanaan dan pengendaliannya? Perencanaan atau planning memiliki tujuan memprediksi hasil, memutuskan bagaimana mencapai tujuan, dan mengkomunikasikannya ke seluruh bagian organisasi. Lalu ada pengendalian kontrol, mencakup tindakan yang mengimplementasikan keputusan perencanaan, memutuskan cara mengevaluasi kinerja, dan memberi umpan balik ke organisasi. Peran akuntan dalam manajemen yaitu pemecah masalah,
scorekeeper, pengarahan perhatian. Lalu ada panduan penting akuntansi manajemen. Yang pertama ada pendekatan biaya manfaat atau cost benefit approach. Biasanya digunakan manfaat pada umumnya harus melebihi biaya sebagai aturan keputusan dasar. Lalu ada pertimbangan perilaku dan teknis kemanusiaan dilibatkan dalam keputusan, tidak hanya uang. Dan terakhir, berbagai definisi biaya dapat digunakan untuk berbagai penerapan. Lalu ada etika profesional. 4 standar etika untuk anggota manajemen sebagai dijabarkan oleh Institute of Management Accountant. Yang pertama ada kompetensi, yang kedua kerahasiaan, yang ketiga integritas, dan yang terakhir objektivitas. Sekian, terima kasih.